Saya dawamkan dari pertengahan bulan Ramadan, berarti kurang lebihnya udah 1 bulan. Sampai sekarang alhamdulillah dia sudah bisa dihubungi, ngangkat teleponnya meskipun cuma 1-2 kata. Tapi saya sudah bahagia walau dia baik-baik saja. Terima kasih Bun, semoga Bunda sehat selalu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat Winner semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang melimpah, dilunaskan seluruh amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, dimudahkan setiap kesulitan dan dijadikan setiap kesedihan sobat Winner semuanya menjadi kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul kali ini kita akan mencoba membahas kembali amalan melembutkan hati beserta dengan beberapa testimoni. Kali ini saya udah bawain kurang lebih ada 5 testimoni dari Sobat Winner yang ada di kolom komentar, yang beliau-beliau semuanya sudah mendapatkan amalan melembutkan hati untuk orang-orang di sekitar beliau. Ada yang untuk suaminya yang tadinya kasar menjadi lembut, ada yang untuk rekan kerjanya yang tadinya membenci beliau menjadi baik. Kita akan coba baca satu persatu kisah beliau semuanya yang sudah mendawamkan sholawat munjiat di dalam amalan melembutkan hati. Nah, buat sobat Winner semuanya yang penasaran, yang baru nonton, yang mungkin belum tahu amalan melembutkan hati itu seperti apa, nanti untuk lebih jelasnya bisa disimak, bisa ditonton video-video saya yang sebelumnya, ada banyak banget di situ. Di sana juga ada saya jabarkan, dan insya Allah nanti di deskripsi dari video ini saya akan jabarkan amalan melembutkan hati itu seperti apa aja. Nah, nanti di terakhir, setelah saya bacakan testimoni, saya juga akan sebutkan bagaimana cara mengamalkan. Ini yang pertama dari Whitney, Mbak Whitney ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, aku mau testimoni. Waktu bulan kemarin aku selalu lihat channel Umi. Aku dawamkan sholawat munjiat untuk melembutkan hati ibu saya, Mi. 1 minggu setelah mendawamkan ibu saya yang tadinya cuek sama calon yang aku pilih, alhamdulillah Umi mau nemuin si Mas. Aku udah email Umi berkali-kali. Semoga Umi sehat selalu, sehat walafiat, dan selalu dilimpahi rezekinya. Izinkan aku untuk curhat lewat email nih, Mbak Whitney ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya cari email jenengan tanggal berapa, coba nanti saya cari ya. Terima kasih sudah memberikan testimoninya. Jadi beliau ini mengamalkan amalan melembutkan hati untuk ibunda beliau, karena tadinya ibunda beliau cuek terhadap calon yang dipilih oleh beliau. Alhamdulillah semua berkat rahmat Allah, hati dari ibunda beliau dilembutkan untuk calon suami beliau, calon yang dipilih. Oke, selanjutnya ini dari Mbak Rara Rere, 14 jam yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bun, berkat sholawat dan saran dari Bunda untuk melembutkan hati, saya dawamkan dari pertengahan bulan Ramadan, berarti kurang lebihnya udah 1 bulan. Sampai sekarang alhamdulillah dia sudah bisa dihubungi, ngangkat teleponnya meskipun cuma 1-2 kata. Tapi saya sudah bahagia walau dia baik-baik saja. Terima kasih Bun, semoga Bunda sehat selalu, amin. Saya sudah bahagia bahwa dia baik-baik saja. Oke, jadi Mbak Rara Rene ini mengamalkan amalan melembutkan hati sepertinya buat seseorang yang pernah spesial di dalam hidup beliau, yang menghilang mungkin ya. Tidak sedikit yang seperti ini para ahwat. Terus diamalkan melembutkan hati, akhirnya si orang tersebut ya, orang yang spesial tersebut mau mengangkat telepon beliau, dan beliau tahu keadaannya baik-baik saja. Nah, sekarang ini dari Putri Nasiwa, Mbak Putri Nasiwa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat amalan melembutkan hati yang saya dawamin, sekarang suami saya enggak marah-marah terus ke saya. Masya Allah. Jadi lebih perhatian, padahal sebelumnya kalau di rumah pasti marah-marah. Tapi sekarang alhamdulillah Umi udah enggak marah-marah lagi. Semoga Umi banyak rezeki, sehat panjang umur. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih doanya Mbak Putri.
Doa kebaikan yang sama buat panjenengan, semoga rumah tangga jenengan sakinah, mawaddah, warahmah, serta suami menjadi orang yang berhati lembut, bertutur kata lembut untuk jenengan juga putra-putri ya. Ini yang terakhir itu dari Mbak siapa nih? Salma Damiati. Beliau komen baru 1 jam yang lalu. Kita baca. Alhamdulillah Bunda, setelah ngamalin sholawat munjiat, hati merasa tenang. Walaupun hutang-hutang saya belum lunas semua, tapi aku yakin Allah pasti akan tolong saya melunasi amanah-amanah riba saya. Dan alhamdulillah dengan amalan pelembut hati karyawati yang dulu benci dan cuek ke saya, perlahan mulai baik. Dan sekarang saya mulai cinta dengan sholawat munjiat. Dari awalnya aku gak hafal, sekarang udah hafal. And bisa kapan aja tanpa harus bawa tulisan. Makasih Bunda pencerahannya. Masya Allah. Tabarakallah. Sama-sama Mbak Salma. Semoga hubungan jenengan dengan kerabat-kerabat, dengan rekan-rekan kerja, dengan keluarga baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah itu tadi Sobat Winner semuanya, cerita dari sahabat-sahabat kita yang sudah mendawamkan amalan melembutkan hati untuk orang-orang yang beliau tuju. Nah sekarang saya mau jelasin amalan melembutkan hati ini bisa diamalkan untuk siapa gitu kan. Pastinya bertanya, apakah hanya untuk mantan pacar, apakah hanya untuk mantan suami, apakah hanya untuk orang tua. Amalan melembutkan hati ini ya, judulnya aja amalan melembutkan hati. Jadi ditujukan untuk siapa saja yang kita mau lembutkan hatinya, yang kita mau luluhkan hatinya. Jadi misalnya punya bos killer, punya dosen killer, punya tetangga killer, punya orang tua killer, punya anak-anak yang bandel ya. Ini amal ini itu bisa diamalkan untuk beliau-beliau semuanya. Dengan wasilah amalan ini kita memohon kepada Allah SWT agar Allah melembutkan hati beliau semuanya. Kenapa? Karena beliau-beliau semuanya walaupun itu suami yang galak, yang suka marah-marah, yang suka memaki, yang ekstrimnya itu sampai mukul ya. Ada yang seperti itu. Di UCR itu ada yang seperti itu. Suaminya memukul, maki-maki, ya udah gak pernah baik-baik gitu. Diamalkan amalan melembutkan hati, alhamdulillah sekarang jadi baik. Terus punya orang tua yang mungkin keras, punya saudara yang mungkin juga bandelnya minta ampun atau keras, atau naudzubillah luar biasa nih jahatnya, punya tetangga. Nah itu semuanya, atasan juga bisa, atasan di kantor. Amalkan saja amalan melembutkan hati, karena apa? Beliau-beliau semua ini ya, orang-orang yang mungkin hatinya keras ini tadi, hati beliau-beliau semuanya ini ada yang genggam, ada yang genggam. Siapa yang genggam hati beliau? Siapa yang menggenggam jiwa beliau? Yang menggenggam hati beliau, yang menggenggam jiwa beliau adalah Robnya, yaitu Allah SWT. Makalah minta kepada Allah, minta kepada Rob beliau-beliau semua ini tadi, agar dia yang menggenggam jiwanya, agar dia yang menggenggam hatinya beliau-beliau semuanya ini, melembutkan hati beliau-beliau semuanya ini untuk kita. Caranya dengan apa? Dengan amalan melembutkan hati. Amalan melembutkan hati ini hanya wasilah, hanya sarana. Yang melembutkan hati sesungguhnya adalah Allah SWT. Nah sekarang kita bicara amalannya seperti apa? Amalannya buat subscriber lama tentunya sudah sangat tahu, sangat paham ya. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi. Apalagi sahabat UCR itu harusnya orang yang paling paham. Jadi saya nggak habis pikir kalau ada mantan UCR yang nanya-nanya lagi amalan melembutkan hati, udah gitu bicara kotor, bicara kasar kepada anggota UCR saya. Jadi buat jenengan yang kemarin nanya sama Mbak Tini amalan melembutkan hati dan udah dijelaskan dengan baik-baik, lalu jenengan bicara kotor, jenengan segeralah bertobat kepada Allah ya. Oke, kita akan bicara amalan melembutkan hati. Yang pertama, lakukanlah setelah sholat fardu. Misalnya teman-teman memulai setelah sholat maghrib, atau kalau waktunya pendek maghrib ke isya, mulai dari setelah sholat isya. Baca dulu apa setelah sholat isya, misalnya setelah wiridnya selesai, baca Al-Fatihahnya berapa? Al-Fatihah 7 kali. Nah pertama baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sholawat Nabi 1 kali. Sholawat Nabi itu yang mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau nggak pakai Sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu niatkan dalam hati, teman-teman akan membaca sholawat munjiat untuk hajat yang kita tuju. Bermunajat kepada Allah setelah 7 kali Al-Fatihah, 1 kali sholawat Nabi, bermunajat kepada Allah. Caranya gini, ya Allah ya Rob, hamba mohon kepadamu dari wasilah amalan melembutkan hati, hamba niat membaca sholawat munjiat sebanyak 100 kali kepada Rasulullah SAW karena engkau ya Rob.
hamba mohon kepadamu dari keberkahan sholawat munjiat yang akan hamba baca, agar engkau melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba, si fulan binti fulan untuk hamba, agar si fulan bin fulan mau memaafkan kesalahan hamba, agar si fulan bin fulan yang saat ini membenci hamba berbalik mengasihi hamba atas izinmu. Caranya seperti itu. Kalau sudah tutup dengan Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 1 kali. Nah, udah selesai seperti itu ya. Udah selesai seperti itu, lalu lanjutkan membaca sholawat munjiatnya 100 kali. Nah, sholawat munjiat ini dibacanya sambil apa aja. Misalnya, teman-teman semuanya setelah sholat isya mungkin punya aktivitas duduk-duduk aja. Nah, sambil duduk baca. Misalnya sambil bikin Indomie dibaca gitu sampai 100 kali. Kalau sudah selesai 100 kali, nanti misalnya saya selesainya setelah ini Mbak masuk waktu subuh, silahkan. Begitu habis masuk waktu subuh, ulangin lagi baca Al-Fatihahnya 7 kali ya, 7 kali, sholawat Nabi 1 kali, bermunajat lagi, ya Allah ya Rob, hamba sudah selesai membaca sholawat munjiat sebanyak 100 kali kepada Rasulullah SAW, karena engkau ya Rob, hamba mohon jadikanlah keberkahan dari sholawat munjiat yang hamba baca ini, agar engkau melembutkan hati si fulan bin fulan untuk hamba gitu. Setelah itu tutup Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi sekali. Udah selesai. Hari itu selesai. Mau diulangi lagi besok lagi seperti itu lagi. Seperti tadi sahabat kita yang ada yang mendawamkan sampai 1 bulan baru diijabah. Ada juga yang kemarin kita baca testimoninya ya, siapa tuh? Saya lupa tuh, ada yang baru 1 hari, 1 malam aja mendawamkan langsung ijabah. Itu semua adalah hak mutlaknya Allah. Mau ijabah berapa lama itu adalah hak mutlak Allah. Kita sebagai manusia berkewajiban hanya untuk apa? Mendawamkannya saja. Oke gitu. Yang penting dalam setiap amalan saya selalu bilang 2 pesan saya. 1, yakin kepada Rob kita Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan mengabulkan hajat kita, bahwa Dia akan menolong kita. Yang kedua apa? Istiqomah. Kalaupun misalnya hajatnya belum diijabah, tetaplah istiqomah. Istiqomah terus, jangan pernah bosan. Intinya yakin aja bahwa Allah pasti akan tolong kita. Oke, sobat Bina semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini cukup jelas dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.